Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandemi corona saat ini mungkin sudah bosan kita membicarakannya, tapi sampai hari ini pula pandemi ini masih juga belum berakhir. Tapi yang menarik ialah bahwa pandemi corona ini membuat banyak orang memikirkan tentang kehidupannya menjadi lebih serius lagi. Apa yang penting dan apa yang tidak penting. Apa yang urgent dan apa yang tidak urgent. Banyak orang oleh karena pandemi corona ini mulai memikirkan nilai hidupnya, makna hidupnya di dalam dunia ini. Apakah saudara juga memikirkan hari-hari ini mengenai makna hidup kita di dunia ini? Nah, ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang datang kepada W.A. Gladstone, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Anak muda ini berkata kepada Tuan Gladstone, dia mengatakan, Tuan Gladstone, saya akan sangat menghargai kalau Bapak dapat memberikan waktu kepada saya beberapa menit untuk saya membicarakan mengenai rencana-rencana saya di masa yang akan datang. Lalu Tuan Gladstone berkata, iya sampaikan. Dan anak muda ini berkata, saya ingin masuk di jurusan hukum. Oh iya itu baik. Lalu bagaimana? Setelah itu saya ingin menjadi bagian dari pengacara-pengacara hebat di Inggris yang disebut sebagai Bar of England. Oh itu baik, kata Tuan Gladstone. Lalu setelah itu apa? Oh saya ingin juga masuk di barisan parlemen yang disebut House of Lords. Oh itu baik, kata Tuan Gladstone. Lalu selanjutnya apa? Setelah itu saya ingin melakukan hal-hal besar bagi Inggris. Lagi sekali Tuan Gladstone berkata, oh itu baik. Lalu setelah itu apa? Katanya. Oh setelah itu tentu saja saya ingin pensiun. Dan saya ingin menjalani kehidupan menjadi lebih mudah lagi. Oh itu baik. Setelah itu apa? Terus Tuan Gladstone mengejar dengan pertanyaan itu. Lalu anak muda ini berpikir dan dia berkata, sebetulnya secara jujur saya belum memikirkan setelah itu. Lalu kemudian Tuan Gladstone ini mengatakan kepada anak muda ini, kamu bodoh. Pulanglah dan pikirkanlah tentang hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini percakapan yang menarik. Oleh karena anak muda ini tidak mempersiapkan diri setelah segala sesuatu dia lakukan di dunia ini, lalu apa? Bukankah kita juga seperti itu? Dari sejak kecil kita punya cita-cita, saya ingin menjadi insinyur, saya ingin menjadi politikus, saya ingin menjadi pejabat, saya ingin menjadi pengusaha. Oh itu semua baik. Kalau ditanya setelah itu mau apa? Oh saya ingin menikmati kehidupan menjadi lebih mudah lagi. Setelah itu apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguhkah kita memikirkan secara serius untuk apa kita ada di dalam dunia ini? Sungguhkah kita memikirkan secara serius apa makna kehidupan kita di dunia ini? Sebab tujuan kehidupan kita di dunia ini akan memberi arah kemana tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita salah, maka arah hidup kita juga akan salah. Kalau tujuan hidup kita tidak jelas, maka arah hidup kita juga tidak jelas. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita seperti angin yang berlalu atau seperti ombak yang hanya menjalani kehidupan secara rutinitas tanpa sebuah tujuan yang jelas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidupmu di dunia ini? Mengerti mengenai tujuan hidup
membuat hidup lebih puas. Sehingga manakala ajal menjemput kita, kita merasa hidup kita sudah puas, kita merasa hidup kita sudah bermakna, dan kita dapat sambil tersenyum, kita pulang ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Alkitab memberitahu kita, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini kita akan mengerti tujuan kita hidup di dunia ini. Allah merancang hidup kita, Allah mendesain hidup kita untuk sebuah tujuan yang jelas. Sejak di dalam kandungan Allah sudah memilih kita. Allah sudah merancangkan sebuah tujuan yang pasti untuk kita jalani selagi kita hidup di dunia ini. Nah, ayat-ayat ini memberitahu kita untuk apa kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini belum ada satupun yang mengklaim bahwa mereka sudah menemukan obat untuk COVID-19. Memang ada isu-isu beredar, ditemukan obat COVID-19, ditemukan obat, tapi belum ada yang secara resmi mematenkan sebuah obat untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan seandainya saudaralah yang menjadi penemunya. Buatlah contoh, suatu pagi kita membuat minuman, jahe, campur serai, campur gula merah. Tanpa kita duga, ternyata itu menjadi obat untuk COVID-19. Waduh, bagaimana reaksi kita? Tentu saja kita akan memberitakan kepada semua orang. Tentu saja kita akan panggil wartawan. Kita konferensi pers. Kita katakan saya sudah menemukan obat untuk COVID-19. Pasti, sebab apa? Kabar baik, berita baik itu harus disebarluaskan. Coba bayangkan kalau seandainya Anda adalah penemu dari obat COVID-19 itu, tapi Anda berdiam diri. Anda menyembunyikan informasi itu. Maka semua orang yang ada di muka bumi akan mengecam Anda apabila mereka mengetahuinya. Karena kabar baik itu hanya disimpan untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bahwa keselamatan bagi jiwa manusia sudah diselesaikan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Paulus sendiri berkata dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Oh, itu adalah kabar baik. Itulah sebabnya Paulus terpanggil untuk memberitakan kabar baik ini ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus dikenal sebagai pemberita Injil, baik di wilayah Yehuda maupun Samaria maupun ke Asia Kecil, bahkan sampai ke Eropa. Dia memberitakan Injil. Sebab dia meyakini bahwa Injil itulah adalah obat untuk seseorang dapat diselamatkan. Injil itu adalah obat untuk seseorang dapat diselesaikan dosanya. Ini kabar baik. Dan ini tidak boleh dibiarkan, ini tidak boleh disembunyikan, ini tidak boleh didiamkan. Injil itu, kabar baik itu harus diberitakan. Dan kita melihat ketika Paulus menulis surat Filipi ini, dia sedang dipenjara di Roma tahun 62. Tetapi dia tidak menjadi sedih dengan pemenjaraannya. Mengapa? Sebab alasan-alasan yang dikatakan di dalam ayat itu, justru karena pemenjaraannya, Injil didengar di istana Kaisar yang ada di Roma. Kisah para Rasul mencatat bagaimana Injil itu bergerak, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, yaitu kota Roma pada saat itu. Dan Paulus bersyukur dia sudah berada di Roma. Meskipun dia dalam penjara, tapi Injil sudah diberitakan sampai seluruh istana mendengar Injil. Bukankah ini mandat Yesus sudah tergenapi? Untuk apa dia bersedih? Dia bersuka cita karena panggilan hidupnya jelas untuk memberitakan kabar baik itu. Lebih jauh lagi, ayat yang ke-14. Dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Selain Injil itu sudah didengar di kalangan istana, justru orang-orang percaya lainnya karena pemenjaraan Paulus, mereka diberikan keberanian lebih lagi untuk berani memberitakan kabar baik. Semakin banyak orang terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Wow, itu membuat Paulus bersuka cita. Sesuai dengan tema kitab Filipi, bersuka cita. Semakin banyak orang terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Bahkan dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, ada orang-orang yang punya motif tidak murni, punya motif palsu, punya motif dengki. Mereka memberitakan Injil dengan maksud supaya hukuman Paulus itu diperberat. Sangka mereka, ketika banyak orang mendengar Injil, banyak orang percaya Yesus, maka itu membuat pemerintah Roma menjadi geram dan akhirnya memperberat hukuman Paulus di dalam penjara. Tapi bagi Paulus, oh enggak masalah. Injil mau diberitakan dengan motif yang murni, Injil mau diberitakan dengan motif yang palsu, yang jelas Injil diberitakan dan semakin banyak orang mendengar Injil, mendengar kabar baik. Dia bersuka cita karena memang itu tujuan hidupnya, supaya kabar baik ini semakin diberitakan, semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tujuan hidup Paulus ini juga adalah tujuan hidup kita? Bukan hanya Paulus, tapi kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik yang Tuhan Yesus perintahkan. Dalam amanat agung versi Injil Markus 16 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, ini juga panggilan kita, ini adalah tujuan hidup kita, supaya kita menjadi pembawa-pembawa kabar baik, supaya kita menjadi pembawa-pembawa Injil ke setiap orang. Mengapa? Karena hanya Injil yang menyelamatkan setiap orang dari dosanya. Injil yang dapat memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya. Injil yang dapat mengantarkan orang sampai ke surga. Dan Injil itu telah ada di tangan kita. Telah kita miliki. Jangan kita berdiam diri. Jangan kita menyembunyikan. Tapi seharusnya kita beritakan itu. Orang Kristen, orang percaya, itu seperti pemadam kebakaran. Kita tahu bahwa pemadam kebakaran, kalau ada kebakaran, di saat orang lari menjauh, justru pemadam kebakaran lari mendekat. Dengan maksud supaya menyelamatkan sebanyak mungkin yang dapat diselamatkan dari kobaran api. Orang percaya, orang Kristen, Anda dan saya seharusnya berlaku seperti itu saat ini. Di saat orang ketakutan dengan virus yang mematikan ini, seharusnya kita semakin gencar menyampaikan kepada mereka bahwa ada keselamatan, ada hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harusnya semakin gencar. Siapa tahu orang yang mendengar kabar baik yang kita sampaikan, itu adalah kesempatan terakhir sebelum akhirnya mereka terpapar dan akhirnya meninggal. Siapa tahu? Sebanyak mungkin kita beritakan supaya sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Seperti seorang pemadam kebakaran. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di Wuhan bagaimana orang-orang percaya saat China mengalami pandemi corona ini. Orang-orang percaya memberitakan kabar baik di jalan-jalan, di rumah sakit, dimanapun mereka bertemu dengan orang. Mereka memberitakan Injil. Sebab itu adalah kabar baik yang menyelamatkan setiap orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupi tujuan hidup kita. Kita hidup untuk memberitakan kabar baik yang sudah kita terima dari Tuhan.